Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Redesign Pengalaman Pengguna atau UX pada Merchant Apps Pertamina untuk mempercepat proses input data dan mengurangi beban kerja operator pangkalan LPG. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Desi Nurulita, kemudian ada Naila Hanifah dan Devi Hafida Aryani. Next. Nah, untuk memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang menjadi dasar dari proyek ini. Jadi, proyek ini berangkat dari kondisi nyata yang kami temukan pada operator pangkalan LPG saat menggunakan merchant apps Pertamina. Yang pertama, itu ada beban kerja ekstrim. Jadi, operator harus copy paste manual data NIK dari WhatsApp ke web Pertamina dalam waktu 2 hari. Hal ini memicu kelelahan dan human error. Yang kedua, itu resiko kebocoran data. Jadi, NIK warga terpaksa disimpan di WhatsApp serta galeri HP pribadi karena tidak ada wadah pengumpulan yang aman. Dan yang terakhir itu ada tekanan batas waktu. Batas pelaporan 2 hari dan penurunan kuota di akhir bulan memicu stres kerja pada operator serta panic buying dari warga. Lalu untuk solusi yang diusulkan, di sini yang pertama ada katalog pelanggan yang terintegrasi. Nah, database warga tersimpan aman dan terenkripsi di sistem Pertamina, sehingga operator tidak perlu lagi menyimpan NIK di ponsel pribadi. Lalu yang kedua, itu ada pencarian cepat dan autofill. Fitur pencarian nama atau RT yang otomatis mengisi data NIK sehingga transaksi selesai dalam hitungan detik tanpa perlu copy paste. Lalu yang terakhir itu ada dashboard waktu. Jadi ada indikator hitung mundur pelaporan 2 hari untuk membantu operator memantau target dan mengurangi stres. Next. Baik, yang selanjutnya ada stakeholder mapping. Untuk user itu primarinya operator pangkalan yang bertugas untuk melayani transaksi fisik, mengelola stok gudang, dan menginput data pelanggan ke sistem dalam batas waktu 2 hari. Yang kedua, secondary, yaitu warga atau konsumen, yaitu rumah tangga sasaran dan pelaku usaha mikro pembeli LPG 3 kilo yang wajib menyerahkan data NIK. Yang kedua ada stakeholder. Yang pertama pemilik pangkalan yaitu mitra resmi yang bertanggung jawab atas keuntungan bisnis dan kepatuhan regulasi terhadap agen. Yang kedua agen resmi Pertamina sebagai distributor besar yang menyuplai gas mingguan dan memantau kedisiplinan pelaporan pangkalan. Yang ketiga PT Pertamina Persero yaitu BUMN yang sebagai penyedia regulasi subsidi, pemilik otoritas data pusat dan pengembang aplikasi merchant apps. Kemudian metode riset yang kami gunakan ini ada metode observasi dan wawancara terhadap operator pangkalan LPG untuk memahami alur kerja, kendala pengelola data, beban kerja, serta tekanan waktu dalam menggunakan merchant apps Pertamina. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan UCD atau User-Centered Design untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna atau pain points serta peluang perbaikan sistem demi meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Baik, selanjutnya dari hasil wawancara didapati masalah yang dihadapi pada eh, pangkalan, yaitu yang pertama, yaitu inefisiensi proses input data, di mana operator itu melakukan pencarian dan input naik pelanggan secara manual sehingga menghabiskan banyak waktu. Kemudian juga risiko human error, karena proses manual meningkatkan kemungkinan kesalahan pengetikan atau pemilihan data. Yang ketiga itu ada keamanan data pelanggan, karena operator menyimpan NIK dan juga foto KTP di WhatsApp, itu beresiko menimbulkan kebocoran data. Yang terakhir itu tingginya tekanan waktu pelaporan, karena batas waktu yang singkat membuat operator bekerja di bawah tekanan, terutama saat transaksi meningkat. Next. Oke, user persona. Di sini user itu adalah Fahrullah. Beliau adalah pemilik pangkalan LPG berusia 55 tahun. Pak Parullah ini bertanggung jawab melayani penjualan LPG subsidi kepada warga sekaligus melakukan pelaporan transaksi melalui merchant apps Pertamina. Setiap minggu, beliau harus mencatat dan melaporkan hingga ratusan transaksi dalam batas waktu yang ditentukan.
Pain points-nya di sini harus mencari nick pelanggan satu persatu di WhatsApp, kemudian melakukan copy paste data hingga ratusan kali. Kemudian juga data pelanggan tersimpan di HP pribadi sehingga berisiko bocor dan sulitnya mengetahui progres pelaporan dan sisa kuota secara real time. Sehingga juga merasa tertekan ketika mendekati batas waktu pelaporan. Baik, setelah memahami karakteristik dari operator melalui persona, jadi kami menyusun empathy map untuk memahami kondisi operator secara lebih mendalam. Bukan hanya dari apa yang dilakukan, tetapi juga dari apa yang dipikirkan dan dirasakan. Nah, di sini pada bagian things, operator terus memikirkan bagaimana menyelesaikan pelaporan tepat waktu sambil tetap melayani pelanggan dengan cepat. Kemudian pada bagian feels, muncul tekanan yang cukup tinggi karena adanya batas waktu pelaporan 2 hari serta aktivitas administratif yang terus berulang. Pada bagian sales, operator cenderung mengandalkan WhatsApp sebagai cara tercepat untuk mengelola antrean pelanggan. Lalu pada bagian DOS, operator harus terus berpindah aplikasi dari WhatsApp ke merchant apps hanya untuk mencari dan menyalin data pelanggan. Nah, dari situ muncul pain utama, yaitu rasa takut untuk melakukan kesalahan input, resiko keamanan data, dan tekanan saat mendekati deadline. Sedangkan harapan pengguna adalah sistem yang lebih cepat, aman, dan tidak membuat proses kerja terasa berulang. Nah, jadi empathy map ini menjadi dasar dalam menentukan fitur yang kami desain pada tahap berikutnya. Next. Baik, yang selanjutnya ini ada interaction map. Yang pertama, warga mengirim nick lewat WhatsApp, lalu operator mengcopy paste nick tersebut, lalu data tersebut tersimpan di chat. Kemudian operator menginput data ke aplikasi merchant apps LPG yang membuat operator beban kerjanya tinggi dan human errornya juga pun tinggi. Lanjut, merchant apps tersimpan di database Pertamina. Masalahnya tidak ada autofill dan tidak ada dashboard monitoring. Kemudian di sini ada user journey map. Yang pertama, aktivitas pengguna. Pengumpulan data itu pelanggan menyimpan foto KTP ke galeri HP. Touchpointnya aplikasi WhatsApp, galeri HP, chat group RT atau RW. Emosinya cemas dikarenakan data berserakan di WA dan galeri HP. Sehingga solusinya dibuatlah fitur yaitu katalog pelanggan tetap terintegrasi yang sekali input dan langsung tersimpan dengan aman di server Pertamina. Kemudian ada verifikasi pelanggan. Aktivitas penggunanya ada scroll galeri untuk mencari foto KTP dan membuka chat WA. Touchpointnya ada galeri HP, buku catatan, dan chat WA. Emosinya frustrasi dikarenakan pencarian yang lama hingga 2 menit. Solusinya itu ada Smart Search yang mencukup ketik nama panggilan atau nomor RT sehingga profil warga langsung muncul. Yang ketiga ada input transaksi. Aktivitas penggunanya itu ada copy paste nick manual 200 kali ke web Pertamina. Touchpointnya web Pertamina, keyboard, HP atau laptop. Emosinya lelah dan tegang dikarenakan sehingga human error tinggi dan mata perih. Solusinya ada autofill. Setelah smart search, nick terisi otomatis sehingga tidak perlu mengetik. Kemudian ada pelaporan transaksi. Aktivitas pengguna memastikan seluruh transaksi sudah terinput sebelum batas waktu 2 hari. Touchpoint merchant apps Pertamina, emosi panik, sehingga dikarenakan waktu pelaporan terbatas sementara proses input masih manual. Yang kemudian solusinya mempercepat input melalui katalog pelanggan tetap dan autofill nick. Yang terakhir ada lonjakan permintaan akhir bulan. Aktivitas penggunanya melayani antrian panjang sehingga sulit mengatur jadwal. Touchpointnya lokasi pangkalan web Pertamina, emosinya kewalahan ekstrim, sehingga ada terjadi panic buying dan antrian panjang. Solusinya itu ada enhanced notifikasi perubahan kuota 3 sampai 7 hari sebelumnya, plus fitur jadwal pembelian bergilir. Baik, selanjutnya ada sitemap. Di Merchant Apps My Pertamina ini,
Saat membuka Merchant Apps-nya yang pertama itu ada halaman login, kemudian setelah login akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard. Nah, di halaman utama atau dashboard ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada informasi info stok dan juga harga, kemudian deadline pengisian laporan dan juga deadline pengisian laporan penjualan. Selanjutnya itu ada catatan penjualan. Di catatan penjualan ini jika ditekan akan ke halaman input data penjualan dan di halaman ini dilakukan transaksi. Di sini juga ada fitur Smart Bill. Kemudian juga ada halaman daftarkan pelanggan. Di halaman daftarkan pelanggan ini terbagi menjadi 2, halaman daftarkan pelanggan biasa, kemudian halaman daftarkan pelanggan tetap. Halaman daftarkan pelanggan biasa ini untuk mendaftarkan NIK pelanggan dan pelanggan tetap itu mendaftarkan NIK dan nama khusus untuk pelanggan tetap. Eh, Selanjutnya itu ada halaman laporan penjualan, itu terbagi menjadi 4, informasi data penjualan, kemudian halaman rekap penjualan. Di rekap penjualan ini terdapat rincian penjualan. Di rincian penjualan ini juga ada Smart Search dengan filter nama dan NIK, juga ada halaman jenis pelanggan, juga halaman logbook bulanan dan halaman pencatatan manual. Selanjutnya itu ada halaman atur stok dan harga, terbagi menjadi 2, informasi stok dan informasi harga, kemudian halaman profil yang berisi rincian profil, kemudian halaman umum untuk mengubah PIN, pusat bantuan, syarat dan ketentuan kemudian, dan juga kebijakan privasi. Ya baik, setelah struktur sistem ditentukan oleh sitemap tadi, tahap berikutnya adalah menyusun storyboard untuk menggambarkan bagaimana solusi digunakan dalam konteks nyata. Nah, jadi storyboard ini memperlihatkan bagaimana perjalanan operator saat berinteraksi dengan sistem baru. Pada skenario pertama, di sini operator langsung mendapatkan informasi countdown pelaporan ketika membuka aplikasi sehingga dapat mengatur prioritas kerja. Lalu pada skenario kedua, di sini operator dapat mendaftarkan pelanggan tetap agar transaksi berikutnya itu menjadi lebih cepat. Dan terakhir, pada skenario ketiga, ketika pelanggan yang sama kembali membeli LPG, operator cukup melakukan pencarian berdasarkan nama dan sistem. Kemudian, sistemnya itu nanti akan mengisi data secara otomatis. Melalui storyboard ini, kami ingin memastikan bahwa solusi yang dirancang benar-benar menjawab masalah yang ditemukan pada tahap riset. Next. Oke, setelah kebutuhan pengguna tadi sudah dipahami, kami mulai menerjemahkan solusi ke dalam bentuk sketsa low fidelity sketch. Pada tahap ini, fokus kami belum pada visual akhir, tapi pada struktur halaman dan alur penggunaan. Jadi di sini halaman utama dirancang untuk menampilkan informasi yang paling sering dibutuhkan operator, yaitu stok LPG, harga, dan batas waktu pelaporan. Kemudian kami menambahkan halaman pendaftaran pelanggan tetap untuk menyimpan data pelanggan secara terpusat. Selain itu, terdapat halaman input transaksi dan rekap penjualan yang mendukung pencarian berdasarkan nama ataupun link. Tahap sketsa ini membantu kami untuk memvalidasi alur sebelum masuk ke desain digital yang lebih detail. Next. Baik, yang selanjutnya ada wireframe. Di sini ada 8 halaman. Yang pertama itu halaman dashboard atau homepage. Kemudian ada halaman daftarkan pelanggan. Kemudian ada halaman untuk mendaftarkan pelanggan tetap. Selanjutnya dari dashboard yang catat penjualan itu diarahkan ke halaman pencatatan penjualan. Selanjutnya ada list daftar pelanggan tetap untuk memudahkan pencatatan. Kemudian ada laporan penjualan, yang terakhir ada halaman rekap penjualan. Rekap penjualan ada halaman yang bisa dicari datanya berdasarkan nama, dan ada juga data yang dicari berdasarkan NIK. Selanjutnya ada workflow.
eh, Homepage-nya ini arahnya pertama ke pencatatan penjualan, kemudian selanjutnya dari dari mendaftarkan pelanggan tetap, selanjutnya ada pendaftaran pelanggan, dan jika sudah ada list daftar nama pelanggan, kemudian ada laporan penjualan yang bisa mencari laporan bisa mencari riwayat penjualan berdasarkan nama ataupun nick. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke tahap High Fidelity UI Design. Jadi untuk halaman pertama di sini ada halaman beranda. Jadi di sini kami menambahkan countdown deadline pengisian laporan penjualan supaya operator ini bisa mengetahui kapan deadline-nya. Nah, kemudian halaman yang kami tambahkan itu adalah halaman daftarkan pelanggan. Jadi di sini ada dua opsi, yaitu bisa mendaftarkan pelanggan ke sistem yang merupakan step wajib setiap pelanggan ingin membeli di pangkalan tersebut. Kemudian di sini juga ada opsi daftarkan pelanggan tetap. Nah, jadi melalui fitur ini tuh operator cukup menyimpan data pelanggan satu kali berupa nama dan nick. Kemudian daftar pelanggan di daftar pelanggan tetap itu nanti masuk data-datanya ke list yang ada di halaman paling kanan. Next. Nah, kemudian setelah datanya tersimpan, transaksi berikutnya itu dapat dilakukan dengan mencari nama pelanggan. Itu khusus untuk pelanggan tetap tanpa perlu membuka WhatsApp atau mengetik ulang nick. Selain untuk mempercepat proses transaksi, pendekatan ini juga bisa membantu untuk meningkatkan keamanan data karena informasi pelanggan tersimpan langsung di dalam sistem. Baik, next. Yang selanjutnya ada skenario pengujian. Sebelum mengisi 10 pertanyaan kuesioner SUS, responden diinstruksikan untuk membuka prototipe Figma aplikasi redesign merchant apps My Pertamina dan menjalankan 4 skenario utama. Yang pertama, tugas 1, memantau komponen di halaman utama seperti countdown timer dan ringkasan kuota mingguan. Yang kedua, tugas kedua, mengakses menu transaksi harian untuk menguji alur pencatatan data penjualan. Tugas tiga, masuk ke menu pengelolaan basis data untuk mendaftar pelanggan tetap. Yang keempat, mengakses menu rekapitulasi untuk melihat daftar transaksi dengan fitur filter nama dan nick. Selanjutnya ada karakteristik responden. Yang pertama, nomor responden R1 sampai dengan R3, R5 sampai dengan R20 itu perkiraan usianya 20 sampai 25 tahun. Profilnya mahasiswa teknologi informasi. Kemudian nomor responden R4, perkiraan usia 55 tahun. Kategori profil yaitu sebagai operator pangkalan berlian, primary user. Pengujian kegunaan prototipe interaktif melibatkan 20 responden dengan data dikumpulkan secara anonim untuk menjaga privasi. Responden didominasi oleh mahasiswa teknologi informasi Universitas Lambung Mangkurat sebagai proxy users dan didukung oleh operator pangkalan. Pertimbangan untuk melibatkan mahasiswa TI sebagai mayoritas responden meliputi yang pertama, kepekaan dalam evaluasi alur navigasi, konsistensi antarmuka, dan potensi human error. Yang kedua, karakteristik pengguna baru yang ideal untuk menguji kemudahan penggunaan sistem Merchant Apps Pertamina versi lama. Baik, selanjutnya itu ada instrumen kuesioner. Eh, di sini terdapat 10 pertanyaan, 5 positif dan juga 5 negatif. Dengan pertanyaan pada nomor ganjil itu positif dan pada nomor genap itu negatif. Contohnya pada pertanyaan pertama yaitu saya rasa saya akan sering menggunakan sistem redesign merchant apps ini lagi. Pertanyaan ketiga, saya merasa sistem redesign ini sangat mudah digunakan, misal fitur pencarian nama warga. Kemudian pertanyaan kelima, saya merasa fitur-fitur sistem ini terintegrasi dengan sangat baik seperti katalog pelanggan langsung otomatis mengisi nick.
Dan pertanyaan ketujuh, saya rasa orang lain seperti operator pangkalan lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan sangat cepat. Kemudian pertanyaan kesembilan, saya merasa sangat percaya diri dan yakin saat menggunakan sistem redesign ini. Itu tadi adalah pertanyaan ganjil dengan sifat pertanyaan positif. Kemudian ada pertanyaan negatif, itu pada pertanyaan dua, saya merasa sistem ini terlalu rumit padahal fungsinya sederhana. Kemudian pertanyaan empat, saya rasa saya membutuhkan bantuan orang lain atau teknisi untuk bisa menggunakan sistem ini. Pertanyaan keenam, saya merasa banyak hal yang tidak konsisten membingungkan pada sistem ini. Kemudian pada pertanyaan ke-8, saya merasa sistem ini sangat aneh dan membuat saya frustasi saat mengoperasikannya. Kemudian pada pertanyaan ke-10, saya perlu membiasakan diri dan belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum lancar menggunakan sistem ini. Next. Dari kuesioner yang sudah dibagikan, kami mendapatkan jawaban itu dengan hasil total skor akhir yaitu 1587,5 dengan rata-rata 79,375. Konversi skor dihitung dengan ketentuan yang pertama itu nilai pertanyaan ganjil dikurangi 1, X dikurang 1, kemudian nilai pertanyaan genap dihitung dengan mengurangi angka 5 dengan nilai jawaban 5 dikurang X seluruh hasil jumlahan dikalikan 2,5. Next. Baik, rekapitulasi skor. Eh, pada 20 responden itu terdapat beberapa yang termasuk kategori acceptable good. Itu ada 7. Kemudian ada marginal, oke atau fair, itu ada 2. Sisanya itu acceptable excellent. Next. Hasil berdasarkan pengujian skor rata-rata keseluruhan mencapai 79,375, yaitu hasil tersebut jauh di atas batas minimum standar 68. Sehingga proses redesign merchant apps My Pertamina dinyatakan sangat berhasil. Penilaian dari pengguna utama R4, Pak Fahrullah memberikan skor 80 excellent. Keselarasan penilaian antara operator senior dan mahasiswa TI menunjukkan bahwa penyederhanaan langkah otomasi data, fungsi Smart Search dan Autofill, serta visualisasi countdown timer berhasil meningkatkan intuitivitas. Desain baru ini efektif mengurangi beban kognitif, menjaga keamanan data, dan menurunkan kecemasan operator lapangan. Next. Baik, kesimpulannya, desain ulang merchant apps My Pertamina ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional. Hasil usability testing memperoleh skor SUS rata-rata 79,375 grade B+, serta mendapat penilaian excellent dari operator asli yang menunjukkan bahwa desain yang diusulkan sangat layak, intuitif, dan mudah digunakan. Saran untuk pengembangan ke depan disarankan integrasi basis data pelanggan tetap dan fitur penyimpanan lokal transkripsi agar pelaporan tetap berjalan saat koneksi terbatas, serta penambahan notifikasi otomatis untuk meningkatkan transparansi distribusi. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode UAQ dan pengukuran time on task untuk mengevaluasi pengalaman pengguna dan efisiensi penggunaan secara lebih mendalam. Baik, dengan ini berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi dan proyek kami ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.